Di awal tuh gue ngerasa diri gue itu bingung, gue mau kemana gitu. Padahal sebenarnya gini, kita itu ada diciptain Tuhan ya, ini ngomong spiritual ya, diciptain Tuhan pasti ada maksudnya. Gak mungkin kita diciptain jadi sampah, udah pokoknya yang penting lu penuhin aja, lu bumi lu penuhin aja, nggak mungkin. Jadi udah pasti ada gunanya, pasti. Tinggal gunanya itu di mana ya kita tahu. Kita ini gunanya apa ya, sehingga kita itu hidupnya bisa maksimal gitu. Nah yang terjadi kalau kita nggak tahu, ya hidupnya ya ini dulu gua bagian aplikasi ya gua bisa lah, bagian hardware gua bisa lah, bagian ini gua bisa lah. Jadi potong-potong banyak bisa, tapi tidak maksimal. Nah yang bagus itu apa? Yang bagus itu banyak lo tahu dan banyak benar-benar lo kuasain. Itu lo jadi benar-benar maksimal. Dan saya ngomong aplikasi dia gitu ya. Dia itu harus benar-benar ngelihat gua ini gimana ya caranya maksimal di aplikasi. Atau memang gua nggak bisa kalau gua udah ngomong aplikasi, otak gua nggak jalan. Nah ini harus dicari nih fokusnya sebenarnya. Nah ini dasarnya nomor satu, gue berpikir itu harus tahu apa sih yang kita itu ada untuk apa. Biasanya clue-nya itu gini, kalau kita ngerjain sesuatu meskipun susah, tapi kita semangat sih mengerjainnya, itu disebut orang talent kita. Nah biasa dari talent itu baru kita bisa, oh gue jagonya di sini, tinggal kita kembali kok, bos gue itu bisa begini kok. Utama itu talent, dari sisi talent harus cari tahu benar itu ya utama. Nah setiap orang itu berharga, diciptakan untuk sesuatu di dunia ini. Cari fokus talent kita sehingga hidup kita lebih maksimal. Ini yang gue pegang. Yang kedua, jangan takut, harus berani. Nah ini gue belajar banyak hal sih di sini. Dulu kerja di level officer, supervisor, ya kalau udah mulai namanya direktur aku, kalau udah melihat ini manajer aku, gitu kan. Nah akhirnya gue belajar banyak. Kenapa sih gue harus takut gitu? Kenapa harus takut ya? Makan sama-sama makan nasi gitu loh. Kita semua manusia, sama-sama makan nasi kok. Level itu kadang-kadang memang bikin kita ini. Jadi harus dibedain antara takut dengan hormat. Hormat kita harus hormat. Tapi takut tunggu dulu. Ada dasarnya. Takut itu kenapa? Nah, kalau gua belajar dari, gua landasin dari yang benar dan salah. Karena level tinggi bisa salah nggak? Bisa. So, kalau gua cuma pegang level, wah, belum kita kalau salah, ya kita ikutin terus toh. Janji aja toh. Nah itu, gua pegang landasan dulu, benar dan salah. Ininya rumusnya. Kalau benar, pertahanin. Jangan takut gitu. Kalau salah, minta maaf terus perbaikin. Jangan cuma minta maaf doang. Perbaikin, udah salah perbaikin. Tapi kalau benar pertahanin, fight dulu. Mungkin apa yang kita pikirin itu nggak kecolok. Dulu. Tapi dia jauh nggak penting. Nah ini rumusnya gue pakai. Jangan takut, berani, tapi jangan nggak sopan. Kalau udah salah ngotot lagi, nah itu repot itu yang begitu. Ini yang kedua yang gue pegang sih. Yang ketiga ini jangan komplain, cari solusi. Kalau komplain doang nggak ketemu solusinya. Gitu. Dulu gue komplain juga, suka komplain dulu. Terus gue mikir, gue komplain juga hidup gue tetap susah ya. Ya kan? Komplain hidup tetap susah gitu loh. Berarti harus cari solusinya kan? Gampang nggak? Nggak gampang kok. Tapi once habit ini sudah kita terapin, kita itu jadi terbiasa kalau ada masalah solusinya dulu yang dipikirkan. Gitu. Jangan komplain dulu. Karena kita komplain kemana pun orang-orang belum tentu bisa juga kasih solusi. Nah, gue mau nonton aja orang mati doang yang nggak punya masalah. Cuma orang mati. Orang hidup dimanapun pasti punya masalah. Apapun bentuknya mau gede mau kecil. Segala masalah itu pasti ada jalan keluar, cari solusi, jangan dilempar. Kalau kita nggak tahu solusinya, benar-benar dari kita gitu, nah itulah gunanya leader diskusi. Gue punya masalah pak, menurut gue gini-gini, tapi kayaknya salah. Lu kasih gue masukan dong. Nah itu loh jalannya.
Tapi yang utama harus ada spirit dulu untuk cari solusi. Gitu. Ingat, masalah itu datang untuk pergi. Segala sesuatu di dunia datang untuk pergi. Pagi datang, dia akan pergi jadi malam. Lu nangis, dia akan pergi jadi ketawa. Segala sesuatu di dunia datang untuk pergi. Kita masuk area Nobel datang, suatu saat kita akan pergi. Jadi segala sesuatu di dunia, apapun datang untuk pergi. Pagi jadi malam, muter terus. So kalau ada masalah, jangan takut. Masalah itu datang untuk pergi kok. Cuma perginya masih pergi dengan baik-baik. Makanya gimana? Ini solusinya biar dia pergi. Jangan perginya kita lempar ke tempat lain. Ini masalah nih gitu. Pergi memang dari kita, tapi nggak bagus perginya. Oke, yang ketiga yang gue pegang. Terus yang keempat, jangan menyerah. Jangan pernah menyerah. Nggak gampang hidup itu. Gue step nih satu ini. Pegangan gue sebenarnya ceritanya cuma pelaut. Pelaut hebat itu nggak ada yang cuma tidur di rumah, dia nggak melaut, nggak ketemu ombak, nggak ketemu badai, nggak ketemu masalah, terus tiba-tiba orang bilang, oh pelaut dia mah hebat. Nggak ada ceritanya. So ini pakai air mata, pakai yang namanya takut, pakai yang namanya macam-macam di sini. Baru kita bisa jadi pelaut yang hebat. Pilihannya dua, lu mau jadi, lu punya titel pelaut atau pelaut yang hebat. Sama-sama pelaut. Ada dua macam. Makanya kalau memang ini balik lagi yang tadi ke satu, kalau lu tahu benar-benar purpose lu mesti jadi pelaut yang hebat. Karena lu maksimal. Jadi kalau orang punya masalah, jangan takut, jangan nyerah. Jangan nyerah. Semua orang itu melalui proses yang namanya jadi pelaut hebat. Gak ada tuh yang gak ada masalah terus hebat. Kalau anak buahnya nanti ngomong, Pak, gue punya masalah gini, dia nggak pernah ngadepin tuh. Terus gimana kasih solusinya? Kira-kira tuh tim memandang kita capable? Pasti enggak. Dia jangan ngerti kok. Terjadi nggak di tempat lain? Terjadi. Anak buahnya sampai bingung. Susah lah ngomong sama bosku, dia nggak ngerti. Itu kata-katanya biasanya. Dia nggak nguasain, gitu loh. Susah kan? Ya nggak, gua ngomong IST enggak. Banyak di teman-teman juga banyak gitu. Oke? Hidup tuh penuh tantangan, jangan takut, jangan nyerah, kuncinya juga. Kalau butuh bantuan, kita punya banyak teman, punya banyak tim gitu. Kita bisa ngobrol secara pekerjaan maupun pribadi. Ini yang gue pegang. Terus, nah ini jangan arogan. Terus belajar. Kadang-kadang kita merasa diri kita udah hebat. Kayak Ramdan nih misalkan. Gue udah hebat kok bikin aplikasi, lu gak usah ngaturin gue gak perlu ngobrol. Dan jadi, oh network, jago gue. Ya kan? Orang kalau mau belajar sama gue nanti dulu. Caranya gitu, jadi jangan arogan. Justru kita, patokan gue selalu belajar gini, semakin kita bertambah ilmunya, semakin kita itu menyadari bahwa, oh ilmu kita itu kurang. Makanya jangan pernah arogan. Di level-level tertentu biasa arogan nih. Kalau udah merasa level tinggi, nah, ini lebih kita belajar. Kalau nanti suatu saat kita menjadi orang yang lebih pintar, punya wawasan, kita gak arogan. Belajar tuh gak kenal umur waktu. Kita harus lihat nih, belajar dari yang muda. Nah, gue banyak sekali belajar dari orang-orang yang lebih muda. Contohnya orang-orang, banyak sekali gue belajar. Sampai kalian gak sadar bahwa kalian itu kasih saya pelajaran. Jadi belajar itu gak cuma lihat orang yang lebih hebat kayak ini, nah, semua area ya. Belajar dari yang benar dan salah, balik lagi ke depan mana sebenarnya. Kita dapat lebih bijaksana. Kita isilah gelas ini dua tim hidup, isi hidup kita dengan nilai yang baik. Belajar dari benar yang benar. Ini yang kelima, ini yang keenam, speed. Nah speed ini gue belajar dari Pariko sebenarnya speed ini. Jadi pernah sekali ngobrol-ngobrol sama beliau makan gitu kan, dia kasih banyak arahan. Salah satunya yang kena itu speed. Kemudian itu gini, bisnis talk kata dia. Ingat-ingat, speed itu sesuatu yang sangat penting. Once lu nggak bisa speed, ya lu nggak bisa ngebut, yang terjadi apa? Lu ketinggalan sama kompetitor lu yang ngebut. Oke, terus gue bilang, Pak, tapi ngebutnya mungkin harus jelas juga Pak. Kalau kita nggak jelas Pak ngebut, mati kita. Nah, dia bilang, benar, kata
ngebut pun kita ada aturan mainnya. Pikir, kita harus cerdik. Ngebut itu harus ada aturan main yang membantu kita. Contohnya apa? Lu bikin planning, bikin strateginya, sehingga ngebut pun itu bisa diperkirakan. Kalau lu ngebut naik mobil dengan ada peraturan toh, lu paling nyenggol toh, sampai mati. Kayaknya dikit, gopres dikit, hobi. Tapi lu gak mati, kata dia bilang. Tapi akan lain kalau lu ngebut, lu gak ada planning sama sekali, gak ada strategi, mati lu yang ada. Lu ngebut gak tahu di depan ada jurang, lu gak tahu di depan ada apa. Nah, itu mengena benar di gua. Nah, itu gua jadi salah satu value sebenarnya, bahwa dalam bisnis itu harus ada speed. Bagaimana dengan kita yang kerja? Sama. Kalau kita kerja itu kan bagian dari bisnis sebenarnya. Tinggal kita melaksanakan fungsi kita dengan speed. Cuman speednya ingat. Makanya gue selalu minta teman-teman ini belajar, bikin ya planningnya, bikin ini. Karena gue juga masih belajar, terus belajar. Biar apa? Kita ngebut, tapi nggak hancur di depan, nggak mati. Gitu. Ada arahannya, ada perkiraannya. Nah, nih kita bergerak cepat, tidak bisa optimal. Sebenarnya ini objektif dari speed. Lebih baik mulai, nggak sempurna nggak apa-apa. Daripada kita tahu nama analisa atau mikir, lebih nanti nggak jalan nih, apa-apa juga nggak jalan nanti kalau terlalu analisa. Jangan nilai lah, kita harus cepat gerak. Nah ini spirit of excellence. Spirit of excellence itu setiap pekerjaan itu sebenarnya gini, gue mandang ini kenapa kita harus excellent. Excellent itu luas sebenarnya. Setiap pekerjaan itu adalah potret diri dari orang yang mengerjakannya. Jadi contoh kita punya project, oke, project apa? Misalkan ada information system. Orang akan ngelihat atau ingat kita sebenarnya salah satunya kalau di kantor dari project. Once lu bisa deliver itu, running, impact segala macam, orang udah memotret diri kita. Oh, dia orang yang berkompeten. Jadi poin dari sini adalah gimana caranya kita mengerjakan pekerjaan kita, apapun itu, tapi dengan benar-benar sungguh-sungguh, 101% lu taruh di situ. Jadi lu benar-benar maksimal. Nah yang gue lihat terjadi, itu juga terjadi sama gue dulu. Kalau punya proyek gede, timbul yang namanya ketakutan. Gimana kalau ini ya? Gimana kalau itu ya? Terus mikirin nih, waktu habis di sini nih. Mati gue kalau ini terjadi gini, mati gue kalau gini. Terus mikirin resiko. Mikirin resiko sesuatu yang penting. Bagus, kita harus pikirin resikonya. Tetapi ingat, jangan habisin waktu untuk mikirin resiko doang. Yang harusnya kita porsi waktu lebih gede harusnya gimana? Porsi untuk kita mikirin bagaimana caranya ini sukses. Kalau waktu kita pakai untuk mikirin itu, kita itu sudah gak ada waktu lagi untuk mikirin yang namanya ketakutan. Otomatis itu. Kita mikir gimana ini benar-benar deliver, gimana ini. Udah lupa yang namanya gimana kalau gua gak jalan ya, mati gua digantung, kayak begitu. Dan terjadi akan begini. Nggak ada lagi waktu berpikir itu. Kalau memang kita punya spirit excellent, gimana caranya kita hit kerjaan hasilnya excellent. Karena gue sendiri ngalamin, mikirin takut segala macam. Malah benar gue bilangnya, waktunya harus ke sana. Akhirnya ya gue mikir, kita orang ngomong spirit excellent itu gue nampaknya adalah potret diri nanti. Kerjaan apa itu potret diri. Jadi kalau kita kerja setengah-setengah ya udah orang tahu, oh itu manusia suam-suam buku, nganggung kerjanya. Jadi potret diri yang cukup. Nah ini yang ke-8, 7 tambah 1 di atas semuanya tadi itu. 1 sebenarnya yang membantu gue banget dalam kerja maupun dalam hidup berkeluarga maupun dalam bersosialisasi. Apa itu? Bergantung kepada Tuhan. Gue selalu, meskipun kita di posisi tertentu atau kita bisa sesuatu, humble lah, belajar humble. Gue selalu ngomong tiap pagi kalau berangkat kantor, Tuhan tolong bimbing gua, tolong bimbing tim gua dalam bekerja, tolong bimbing anak istri gua. Karena apa? Karena gua ini bukan apa-apa, gua tidak ngerti apa. Kalau nggak ada bimbingan, itu susah. Sampai ada satu saat yang memang gua sudah nggak bisa mikir solusinya ketika itu terjadi. Apa yang ini kuncinya? Ngomong sama Tuhan. Kita punya agama masing-masing. Kita tahu, ini gimana? Ini poin yang paling penting, poin dasar dari tujuan. Makanya bukan 7+1. Sebenarnya ini adalah kunci 4.
sometimes banyak hal yang kita waktu itu belum pikirin, tiba-tiba ketika ada masalahnya, ketika nggak tahu jalan keluar, nggak tahu dari mana, kita bisa tahu, oh ini ternyata jalan. Nah itu, gue banyak belajar dari melihat orang yang lebih muda, melihat orang yang lebih punya di bawah. Banyak sekali Tuhan itu bantu gue, ini tuh harus ini, gini. Nah itu yang gue rasain. Ini penting buat gue. Dah, itu aja 71. Mudah-mudahan kalian bisa dapat sesuatu yang memang bisa dipakai.